Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Marisa, NPM 211202017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian partograf dari kasus 3. Baik, dengan nama Nyonya D, umur 30 tahun, dan 3 P2 AO AH2 dengan didampingi oleh suami Tuan E, alamat Gamping, tempat tanggalnya 11 April 2021, tepat pukul 5 atau 17 dengan usia kehamilan 38. Ketuban pecah sejak tanggal 11 April 2021 dimulai dari pukul 4 sore, mulai sejak tanggal 11 bulan April 2021 pukul 11 siang. Baik, kita cek pengecekan yang pertama dimulai dari jam 5, dihasilkan DJJ 142. Kemudian air ketuban keruh dan penyusupannya 0. Lalu dengan kontraksi 4 kali 10 menit karena pada saat jam 5 kontraksi setiap 10 menit lamanya 35 detik, maka diasir. Selanjutnya dengan nadi 80 kali per menit, lalu suhunya 37 derajat. Kemudian diperiksa urin dengan hasil negatif dan volume 100. Kita lanjut pemeriksaan yang kedua atau 17.30 atau setengah 6. Didapatkan hasil DJJ 142. Lalu ada kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 35 detik, maka diasir. Lalu nadinya ada 85 kali per menit. Pemeriksaan yang kedua ada jam 18 atau jam 6 dan DJJ-nya 150 serta kontraksinya masih tetap 4 kali 10 menit, lamanya 40 detik, tetap diasir. Lalu ada nadinya 86 kali per menit. Tekanan darahnya ada 100/80. Pemeriksaan jam yang kedua yaitu jam 18.30 dengan JJJ 150 kali per menit serta kontraksinya 4 kali 10 menit dalam waktu 45 menit. Masih tetap diasir. Selanjutnya dengan nadi 86 kali per menit dan suhunya masih tetap 180 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu jam 19 dengan DJJ 150 kali per menit. Lalu kontraksinya ada 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik.
Karena lebih dari 40 detik maka diblok. Lalu ada nadinya 88 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu jam 19.30 dengan DJJ 152 kali per menit. Lalu ada kontraksinya 5 kali 10 dalam 45 menit, maka diblok. Lalu nadinya ada 88 kali per menit. Lalu pengecekan selanjutnya dimulai dari jam 20. Air ketuban keruh dan penyusupan 0 dengan memasuki pembukaan lengkap atau pembukaan 10 dan penurunannya 3/5. Lalu oksitosin UL-nya L, tetesan kali per menitnya 100 cc. Lalu dengan suhu 37 derajat dan tekanan darahnya ada 120 kali per 80 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu jam 20:05. Lalu DJJ-nya 100 kali per 50. Suhunya tetap. Nah, lalu dapat disimpulkan pada pukul 20:55 bayi lahir hidup spontan menangis kuat jenis perempuan, berat badannya 400 gram, panjangnya 50 cm. Selanjutnya penjelasan dari portograf belakang. Dimulai dari tanggalnya 11 April 2021. Nama bidan Karina Marisa. Tempat persalinan di puskesmas. Alamat tempat persalinan Yogyakarta Gamping Kidul. Tidak ada alasan rujukan, tempat rujukan tidak, didampingi oleh suami. Portograf melewati garis waspada, tidak. Episiotominya tidak. Pendampingan pada saat persalinan suami. Gawat janin tidak. Distosia bahu ya. Tidak terdapat masalah penatalasaan lainnya. Untuk selanjutnya untuk kala 3, inisiasi menyusui dini ya. Lalu ada pemberian oksitosin 10 UIM ya. Pemberian ulang oksitosin 2 kali tidak. Penanganan tali pusat terkendali ya. Baik, selanjutnya yaitu mesos fundus uteri ya. Pelepasan lahir lengkap ya. Plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit tidak. Laserasi ya. Laserasinya terdapat derajat 2. Lalu ada atoni uteri ya. Jumlah darah yang dikeluarkan atau pendarahan 20 cc. Kondisi ibu baik dengan tekanan darah 120 kali per 80 dengan nadi 88 kali per menit. Selanjutnya, bayi baru lahir, berat badan 4000 gram, panjangnya 50 cm, jenis kelamin perempuan. Penilaian bayi baru lahir baik. Bayi lahir normal, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, memastikan IMD, vitamin K, imunisasi hepatitis B ya. Lalu ada pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir ya. Selanjutnya ada pemantauan jam pertama dari waktu 2
tekanan darahnya 120 kali per 80, dengan nadinya 84, suhunya 36, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah. Lalu kontraksinya keras, kandung kemih kosong, lalu pendarahannya kurang lebih 10. Pemantauan selanjutnya yaitu jam 22:15, tekanan darahnya tetap 120 kali per 80, nadinya 88, suhunya 36, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, kontraksinya keras, kandung kemih kosong, pendarahannya kurang lebih 5. Pemantauan jam selanjutnya yaitu jam 22:30, tekanan darahnya normal 120 kali per 80, dengan nadi 88, suhunya 36, dengan fundus uteri 2 di bawah pusat, dengan kontraksi kerang, kandung kemih kosong, pendarahannya kurang lebih 10. Pemantauan jam 23:45 dengan tekanan darah 110 per 80, nadinya 88 dengan suhu 36, fundus uteri 2 di bawah pusat, kontraksinya keras, dengan kandung kemih 100, pendarahannya kurang lebih 15. Pemantauan jam selanjutnya yaitu 24:15 dengan tekanan darah 110 per 80, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36, tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah pusat dengan kontraksi keras, dan kandung kemih kosong, pendarahannya kurang lebih 10. Waktu yang kedua terakhir yaitu 24 kali waktu yang terakhir yaitu jam 24:45, tekanan darahnya 110 per 80 dengan nadi 84, suhunya 36, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, kontraksi keras, kandung kemih berisi 75, dan pendarahan kurang lebih 15. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.